Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Allah? Tidak mau sujud kepada Adam. Karena apa? Aba wastakbar. Dia merasa aba, bodoh amat, gak peduli, wastakbar. Dan dia merasa sombong. Wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir kepada Allah. Yang kemudian yang kufur, mendustai Allah. Itu adalah kemudian di dalam Al-Quran. Artinya adalah ada nggak jin yang lebih pintar daripada iblis? Nggak ada. Ada nggak jin yang lebih banyak ibadah daripada iblis? Nggak ada. Tapi ingat, orang itu penyakitnya kalau nggak beriman cuma dua. Satu, aba. Dua, wastakbar. Enggan, takabur. Enggan itu apa? Bodoh amat. Gak peduli, terserah lu. Lu mau masuk surga, masuk sana. Lu bilang gua jangan masuk neraka, gua bodoh amat. Nanti kalau masuk surga titip absen gua ya. Ini adalah orang-orang yang enggan, aba, gak mau, bodoh amat, gak pedulian. Itu yang pertama. Yang kedua, wastakbar, sombong. Apa itu sombong? Kata Rasulullah, wastakbar, istikbar adalah bataral haq wal gomtun nas. Dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini dua penyakit yang buat orang gak beriman. Meskipun dia pintar, meskipun dia cerdas. Contoh, Abu Thalib itu cerdas ya? Cerdas. Anak-anaknya cerdas semua. Ali bin Abu Thalib cerdas. Ja'far bin Abu Thalib cerdas. Bapaknya cerdas luar biasa, pemuka Quraisy. Dan ketika beliau mau meninggal, itu ayat yang turun itu karena beliau meninggal dalam keadaan gak beriman. Maka ketika dia mau meninggal, Rasul datang secara langsung menyampaikan kepada beliau, wahai paman, ayo masuk Islam. Ayo masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat, sisanya saya yang nanggung ngomong sama Allah, nanti di yaumil kiamah saya bantu. Setelah kamu syahadat, kamu meninggal, gak punya amal apapun, saya yang bantu. Mau beriman beliau? Tidak, sayangnya. Kenapa? Dalam satu kitab dikatakan, kalau saya tidak takut celaan orang-orang yang mencela, sudah pasti Anda semua menemukan saya dalam agamanya Muhammad. Berarti dia mikir. Tahu Rasul agamanya benar? Tahu, bahkan belain. Tapi dia takut dibully sama orang. Dia takut gak dapat lagi tempat di antara orang-orang Quraisy. Bisa difahami? Ini yang paling parah. Mohon maaf, bapak saya banyak tanya tentang Islam. Dia hafal suratul Fatihah. Dia tahu tentang Islam, tapi apa yang membuat dia nggak mau pindah agama sampai dengan sekarang? Kenapa dia belum muslim sampai dengan sekarang? Padahal dia sudah beliin saya mobil untuk dakwah, sudah mengumrohkan saya sama istri, beliin saya rumah, nggak selesai kebaikannya. Kenapa dia nggak kemudian masuk Islam? Walalam bisawab. Yang jelas bisa jadi dia takut kehilangan circle-nya tadi. Saya ini sudah tua. Saya ini sekarang sudah nggak punya maksudnya bukan kayak kamu orang muda. Kalau nanti saya pindah agama, bisa nggak diterima komunitasnya, ganti komunitas kan nggak mudah. Bisa difahami? Berarti segala sesuatu yang dipikirin itu cerdas atau itu berkaitan dengan masalah kecerdasan atau bukan? Bukan, masalah aba wastakbar. Bisa difahami ya? Itu kalau orang aba itu nggak pedulian tadi, udahlah bodo amat. Ya saya tahu ini benar, tapi udahlah nggak usah lah. Itu aba, wastakbar itu lebih parah. Istikbar itu dia merasa lebih tahu daripada Al-Quran. Dia merasa lebih tahu daripada Allah. Dia merasa lebih ngerti daripada pencipta. Makanya banyak orang yang cerdas itu dibohongi oleh akalnya sendiri. Dia menjadikan, dia udah tahu semuanya. Ngapain kita sekarang perlu Tuhan? Angin bisa kita ciptain, hujan bisa kita buat. Manusia sekarang sudah artificial intelligence-nya tinggi sekali. Untuk apa ada Tuhan? Maka dia merasa sombong. Bisa difahami ya? Berarti kalau ada orang yang belum masuk Islam ya cuma 2 kemungkinannya. Aba wastakbar. Kalau dia sudah didakwai, belum masuk Islam, aba wastakbar. Tapi apa yang harus kita lakukan? Terus menerus. Siapa tahu Allah ngasih jalan. Kadang-kadang jalan orang tuh beda-beda. Ada orang yang ketika dia lagi sakit keras, hilang kesombongannya. Sehingga dia lebih mudah menerima Islam. Ada orang yang ketika dia kemudian dapat masalah, dia baru mulai mikir dan kemudian hilang sifat abanya, hilang sifat enggannya, baru dia mau masuk Islam. Jangan menyerah. Apakah ada hubungannya dengan hidayah? Nanti kita akan bahas pada pengajian yang besok tentang hidayah.
Apa hubungannya hidayah dengan kemudian orang tuh bisa beriman atau tidak beriman? Tapi yang jelas betul di dalam Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu artinya Allah yang tahu tentang siapa yang layak dapat hidayah, bukan manusia. Allah yang ngasih hidayah, bukan manusia. Jelas sampai di sini?